di surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, ya, faqad harramallahu jannah, maka akan diharamkan baginya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka, wa malidzalimina min ansor, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang musyrik, tidak ada baginya penolong. Maka daripada itu, supaya kita ini tidak menyesal, ya, maka pastikan kita mati tidak membawa dosa syirik. Pastikan kita mati tidak membawa dosa kufur, gitu. Ya. Dan pastikan itu juga, ya, kepada orang-orang yang kita cintai. Ya. Kalau kita cinta dengan keluarga kita, kita cinta dengan kerabat kita, kita cinta dengan teman-teman kita, dengan tetangga kita, maka pastikan mereka mati dalam keadaan muslim, mukmin, terhindar daripada kesyirikan, gitu. Karena selama mereka mati dalam keadaan muslim, mukmin, sebesar apapun dosa yang mereka miliki, sebesar apapun, bahkan seandainya mereka tidak pernah berbuat kebajikan satu pun, tapi mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, mereka masih punya kesempatan untuk diringankan adabnya, ya, kesempatan untuk diberi syafaat, kesempatan untuk masuk surga, ya. Tapi kalau mereka mati dalam keadaan kafir, tidak punya kesempatan sedikit pun, ya. Maka itu yang sering kami sampaikan kepada para jamaah, ya, kepada teman-teman kami. Terkadang kita ini nggak beruntung. Nggak beruntung bagaimana, Ustadz? Ya, tidak beruntung karena sebagian kerabat kita ini belum mengenal sunnah, misal. Ya, sebagian kerabat kita ini, keluarga kita ini, padahal kita sayang dan cinta sama mereka, tapi mereka masih, ya, tenggelam ke dalam kemaksiatan. Kita nggak beruntung kadang. Kita lihat orang tua kita mungkin masih ada sebagian yang masih merokok, ya, masih ada orang tuanya yang gemar membuka aurat. Masih ada orang tuanya yang suka berhutang dan gibah, ya. Masih ada kerabat-kerabatnya yang berbuat maksiat. Tidak bisa dimungkiri, mungkin ada sebagian di antara kita seperti itu. Maka pastikan mereka tidak jatuh dalam dosa syirik, gitu loh. Makanya kalau dakwah itu ada skala prioritas, gitu. Mana yang pertama dan paling utama kita dakwahkan adalah tauhid, gitu loh. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka daripada itu, setiap Rasulullah mengutus seorang utusan, yang pertama kali didakwahkan itu apa? Tauhid. Karena ketika mereka sudah bertauhid, mereka punya kesempatan untuk masuk surga. Mereka punya kesempatan untuk terhindar dari adab neraka yang kekal, ya, dan punya kesempatan untuk diselamatkan. Baru setelah itu adalah dakwah-dakwah yang lainnya, misal melaksanakan sholat, menunaikan zakat, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pertama dan paling utama adalah tauhid, ya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Setiap orang yang di dalam hatinya itu ada la ilaha illallah, ya, pasti akan keluar dari neraka. Kata Rasulullah, hadisnya sahih, ya. Wa fi qalbihi waznun darratin min khairin. Walaupun di dalam hatinya enggak ada kebaikan kecuali secuil zarrah atau seberat zarrah. Selama dalam hatinya ada keimanan, tidak tercampur dalam kesyirikan atau dari kesyirikan, maka dia masih punya kesempatan untuk masuk surga. Dan itulah yang diperjuangkan Rasulullah SAW kepada orang yang ia cintai. Itu yang Rasulullah perjuangkan. Bukankah kita tahu, ya? Bukankah kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ya, ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, ya, ketika Abu Thalib sudah sakaratul maut, dan Abu Thalib ini adalah orang yang dicintai oleh Nabi, orang yang disayangi oleh Nabi, yang bahkan ketika Abu Thalib meninggal dunia, Nabi terpukul, bersedih, ya, sampai Allah hadiahi Isra Mi'raj itu. Ya, salah satu tujuan, ya, Isra Mi'raj itu adalah untuk membahagiakan Nabi SAW ketika ditinggal Abu Thalib dan Khadijah. Ya. Jadi terpukul Nabi Muhammad SAW, gitu, ya. Ketika Abu Thalib sakarat, ya, Nabi datang,
ya, kemudian berkata kepada orang yang dicintainya itu, ya, wahai pamanku tercinta, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Kalimah, sebuah kalimat, uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang dengan kalimat itu aku akan mati-matian menjadi hujah untukmu di hari kiamat. Nah, hanya dengan sebuah kalimat. Padahal Abu Thalib, ya, ketika kafir otomatis semua amal ibadahnya sia-sia kan. Berarti belum pernah berbuat kebaikan karena dia udah sakarat. Tapi Rasulullah mengatakan cukup ucapkan la ilaha illallah, aku akan menjadi pembelamu nanti di hari kiamat. Maka praktekkan hal ini kepada orang yang kita cinta. Katanya kita umat Nabi, ya, katanya kita cinta dengan sunnah. Praktekkan hal ini. Orang yang kita cinta itu pastikan mereka tidak mati dalam keadaan syirik. Sebagaimana Nabi mencoba memastikan hal itu kepada Abu Thalib. Tapi qadarullah masyafa'ala, Abu Thalib meninggal dalam keadaan syirik. Tapi kalau kita yang masih hidup ini, orang yang kita cintai masih hidup, pastikan hal itu. Terlepas dia masih membuka aurat, terlepas dia masih suka gibah, terlepas dia masih suka makan yang haram, ya, terjerumus dalam kemaksiatan yang lain, jangan tinggalkan dia mati dalam keadaan syirik. Sebagaimana itu juga diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, ya, ketika berbicara kepada ayahnya, wahai ayahku tercinta, inni akhafu ayyamassaka adabu minar rahman. Wahai ayahku tercinta, aku khawatir dengan perbuatan kesyirikan yang kamu lakukan ini, kamu nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Gitu. Kekal di dalamnya. Nah, ini yang diusahakan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim pun, ya, tidak berhasil. Ya, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sudah berusaha. Maka kita juga harus berusaha kepada orang yang kita cinta, jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan syirik itu. Nanti mereka akan menyesal dengan penyesalan yang amat sangat. Karena bahkan seandainya anaknya Nabi pun, ya, tidak mampu menolongnya nanti di hari kiamat. Nah,